Sedikit clue nih, rakitan kali ini cuma menghabiskan dana 700 ribuan, sudah pakai RAM DDR4 dan bisa main GTA 5 dengan setting very high di atas 30 fps. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC dan teknologi. Di sini kita akan merakit PC sekencang dan semurah mungkin. Alhamdulillah, Review Tech sudah 10.000 subscriber. Makasih ya teman-teman buat supportnya. Semoga tahun depan bisa 100.000 subscriber, amin. Dan teman-teman komen dong di video ini. Nanti kalau tembus 500 komen atau lebih, di video ini minggu depan kita giveaway ya. Kita sudah sering ya bikin rakitan PC murah. Rakit PC 200.000 sudah pernah, rakit PC 400.000 juga sudah, 500.000 sudah, 800.000 juga sudah. Tapi semuanya pakai part lama dan masih DDR3. Nah, di episode spesial 10.000 subscriber ini saya akan membagikan sebuah rakitan PC Kerehore super kencang yang nggak pernah dibahas oleh channel Kerehore lainnya. Spesial buat penonton setia Review Tech. Apa saja komponennya? Disimak ya. Oke, komponen yang pertama prosesor. Penjelasan di sini akan sangat panjang, tapi ini adalah inti dari video ini. Jadi nikmati ya, karena teman-teman mungkin nggak akan bisa menemukan info ini di YouTube berbahasa Indonesia. Prosesor spesial dan gak bisa diganti prosesor yang lain, yaitu Intel Pentium G 4600. Apa spesialnya prosesor ini dan kenapa nggak bisa diganti dengan prosesor lain? Oke, berikut penjelasannya. Ini adalah prosesor Intel generasi ke-7, memiliki 2 core dan 4 thread dengan base frekuensi 3,6 GHz dengan L3 cache 3 MB dengan iGPU Intel HD 6300. TDP-nya 54 watt dan support RAM DDR4 2400 MHz. Sampai sini sudah ada yang bisa menangkap apa keistimewaan prosesor ini? Keistimewaan pertama, harga. Berapa harga prosesor ini? Percaya atau tidak, saya membeli prosesor ini 100.000 di marketplace dan sekarang masih ada yang jual di Tokopedia di harga 100.000 ada, 125 dan 136.000 juga ada. Ini saya spill keywordnya ya. Silahkan habis selesai lihat video ini langsung menuju tokonya dan tanya stoknya. Keistimewaan yang kedua, spek. Ini adalah prosesor 2 core 4 thread. Artinya ini prosesor sama dengan i3 6100 dan i3 7100 yang juga sama-sama punya 2 core dan 4 thread. Tapi lebih mirip ke i3 7100 sih, karena sama-sama memiliki iGPU Intel HD 6300, sedangkan i3 6100 memiliki iGPU Intel HD 6100. Sekarang kita bandingkan G4600 dan i3 7100. Sama-sama Gen 7 dari Intel, sama-sama punya 2 core dan 4 thread, sama-sama punya L3 cache 3 MB, TDP-nya sama, speed RAM-nya sama, bahkan hardware codec-nya sama. Yang beda cuman frekuensinya. G4600 3,6 GHz, i3 7100 3,9 GHz. Kalau menurut banyak sumber yang saya himpun, kira-kira perbedaan performa prosesornya sekitar 10%. Harganya G4600 100.000, sedangkan harga i3 7100 250.000, 2,5 kali harganya dibandingkan G4600 untuk 10% lebih performa. Apakah worth? Tentu saja tidak. Oke, yang ketiga dan yang paling penting, iGPU-nya Intel HD 630. Jarang banget orang yang bahas ini. Kenapa saya nggak menyarankan beli G4560 yang lebih banyak di pasaran? Kan G4600 itu lumayan langka atau tidak pakai i3 6100. Jadi G4560 dan i3 6100 itu masih pakai Intel HD 610. Apa bedanya sih Intel HD 630 dan Intel HD 610? Hampir tidak ada bedanya.
kecuali di execution unit. Intel HD 610 memiliki 12 execution unit, sedangkan Intel HD 630 memiliki 24 execution unit. Apa itu execution unit? Gambaran gampangnya gini, ini ibaratnya kayak otak kecil yang ada di CPU yang tugasnya mengolah grafis. Semakin banyak execution unitnya, semakin bagus dalam mengolah grafis. Bagaimana perbedaannya? Teman-teman bisa lihat di video ini perbedaan FPS antara Intel HD 610 melawan Intel HD 630 di video berikut. Di atasnya Intel HD ada Intel UHD, yaitu UHD 610 dan Intel UHD 630. Bagaimana performanya jika dibandingkan dengan Intel HD? Saya bilang ini semacam scam dari Intel. Setelah saya lihat dari berbagai sumber, saya simpulkan satu hal. Intel HD 610 itu hampir identik dengan Intel UHD 610 dan Intel HD 630 itu hampir identik dengan Intel UHD 630. Artinya apa? Kemampuan iGPU Intel HD 630 akan lebih bagus dari kemampuan iGPU Intel HD 610. Yuk kita cari prosesor Pentium yang menggunakan Intel HD 610. Kita ketemu Pentium G6400 generasi ke-10. Berapa harganya? Saya temukan harga bekasnya paling murah di marketplace adalah 610.000 dalam kondisi bekas. Barunya pun masih ada, yaitu 1,1 juta untuk varian box dan untuk traynya 900.000. 10 kali lipat harganya dibandingkan dengan G4600. Yuk kita bandingkan antara G4600 dan G6400. Perbedaannya sih tidak terlalu jauh, hanya beda di frekuensi RAM, kecepatan RAM, dan L3 cache. Perbedaan performa prosesornya sekitar 15-20%. Bagaimana jika kita dibandingkan tanpa VGA? Yuk kita lihat data berikut. Intel UHD 610 melawan Intel HD 630. Di sini kita bisa lihat perbedaan yang cukup signifikan. GPU turbo Intel HD 630 lebih tinggi 50 MHz daripada Intel UHD 610. Execution unit Intel HD 630 2 kali lipat lebih tinggi daripada Intel UHD 610 dan nilai shadernya juga selisih lebih dari 100 poin. Di sini saya mengambil sebuah hipotesis dan saya yakin jika G6400 dibandingkan dengan G4600 tanpa VGA di game yang sama, di scene yang sama, FPS yang dihasilkan akan lebih tinggi FPS dari G4600. Prosesor 100 ribuan dengan motherboard 300 ribuan bisa mengalahkan prosesor 1 jutaan dengan motherboard 800 ribuan. Oke, panjang banget ya tadi penjelasan G4600. Lanjut kita ke motherboard. Saya pakai motherboard X-Mining B250 BTC. Saya beli motherboard ini 250.000 secara langsung. Tapi rata-rata motherboard Gen 6 atau Gen 7 sekarang harganya 365.000. Ini adalah motherboard yang sangat unik dengan ukuran ATX, memiliki banyak sekali slot PCIe x1 untuk dipasang riser mining coin via VGA. Sudah ada USB 3 di samping dan depan. Sayangnya Mobo ini hanya punya satu port output, yaitu DVI. Oh ya teman-teman, sebelum membeli motherboard H110 atau B250, pastikan minta ke penjualnya ya untuk update BIOS terlebih dahulu agar bisa menggunakan prosesor generasi ke-7 macam G4560, G4600 atau i3 7100. Lanjut ke HSF. Untuk HSF-nya kita pakai standar Intel saja ya. Harganya 30.000. Enaknya HSF ini bisa dipakai di LGA 1156, 1155, 1150 dan 1151. Artinya HSF ini bisa dipakai dari Intel generasi 1 sampai Intel generasi ke-9.
Part yang keempat, RAM. Saya beli RAM kit 2x4 GB DDR4 bekas. Cari dengan keyword ini ya di Tokopedia. Teman-teman akan menemukan RAM 2x4 GB di harga 150.000. Sedangkan RAM yang saya gunakan ini dari merek Vigen Tsunami dengan speed 2666 MHz. Saya beli harganya 200.000 untuk 2 keping. Untuk part yang kelima, harddisk. Di sini saya pakai harddisk 750 GB dari merek WD Green. Ini harddisk super hoki ya. Jadi saya barusan diajarin sama istri. Katanya kalau beli barang di Shopee cari yang sedang live, karena selain bebas ongkir bakal ada potongan yang besar banget. Saya cari jam 8 malam, ada satu toko yang live harddisk 500 GB. Harga aslinya 69.000, dipotong harga ongkir, diskon live dan diskon toko, jatuhnya jadi 46.000. Nggak cukup sampai di situ. Ketika saya unboxing, betapa kagetnya saya. Ternyata bukan dapatnya harddisk 500 GB, dapatnya harddisk 750 GB WD Green. Harganya sekali lagi cuma 46.000. Gokil. Lanjut ke PSU. Untuk PSU nya saya pakai PSU 1x6 pin power dari merek Infinity. Ini adalah PSU dapat dari tempatnya Pak Hilal. Bukan merek yang bagus sih, tapi setidaknya sudah slave kabelnya dan bisa buat ngangkat PC tanpa VGA. Harga PSU ini adalah 75.000. Untuk part yang terakhir, casing. Saya pakai casing abal-abal tanpa penutup. Harga casing seperti ini sangat murah ya, cuman 35.000 dengan resiko kemasukan semut, cicak, dan pastinya rawan debu sehingga gampang kotor. Jadi total saya merakit PC ini adalah Rp736.000. Harga ini belum termasuk ongkir prosesor, RAM, dan motherboardnya. Dan kalau teman-teman mau rakit PC persis seperti ini, buat sekarang harganya segini. Kalau teman-teman rakit adalah 864.000, selisih 100 ribuan dari yang saya bikin karena beda di motherboardnya. Uji daya. Sebelum uji gaming, saya akan uji dayanya terlebih dahulu. Saat idle, PC ini menghabiskan daya 36 watt, dan saat full load menghabiskan daya maksimal 75 watt. Dengan asumsi penggunaan gaming 4 jam sehari dan listrik di rumah 900 VA, dalam sebulan PC ini menghabiskan biaya sekitar Rp12.168 per bulan. Ini baru CPU only ya, belum termasuk monitor dan perlengkapan yang lain. Kita uji prosesornya dengan Cinebench R15, menghasilkan skor multicore 379 CP. Skor ini lebih tinggi daripada semua prosesor FM2 yang pernah kita uji. A10 7800 dapat 291 CP, sedangkan A8 7650K dapat 289 CP. Dan kita uji iGPU-nya Intel HD 630. Kita uji dengan Unigine Heaven dengan setting 900 Pilow, mendapatkan skor 1046 poin. Kita bandingkan A8 7650K dengan Radeon R7 setelah di overclock mendapatkan skor 899 poin. Bahkan VGA Discrete HD 5770 1GB DDR5 mendapatkan skor 902 poin. Sudah mulai terlihat kan betapa GG-nya prosesor 100 ribuan ini. Tapi sabar, habis ini kita uji gaming. Uji gaming. Game pertama seperti biasa, Dota 2 di setting 900p fastest. Ketika laning mendapatkan 60-80an fps, dan saat war mendapatkan 30-40an fps. Untuk game yang kedua, Euro Truck Simulator 2 di setting 900p medium mendapatkan FPS yang stabil di angka 40.
Untuk game yang ketiga, GTA 5 di setting 900p very high, di scene ringan masih dapat FPS di atas 30 dan di scene balapan dapat FPS antara 26 sampai 33 FPS. Kenapa di sini saya tidak pakai 1080p? Karena monitor saya cuma 20 inch. Jadi pakainya resolusi 900p. Jika teman-teman turunkan ke normal atau ke high, pasti FPS-nya akan lebih tinggi lagi. Game yang keempat, PES 2021 di setting 720p low. Sayangnya di sini masih belum playable ya, karena FPS-nya cuma dapat di angka 21 sampai 23 FPS. Game yang kelima, Valorant di setting 1080p high masih bisa dapat FPS antara 40 sampai 60 FPS. Enak banget nih buat yang pengen main Valorant dengan budget terbatas, bisa rakit PC seperti ini. Game yang keenam, Genshin Impact di setting 900p lowest. Ini masih di awal-awal ya, karena saya baru mulai. Mungkin kalau di tempat bos atau tempat ramai bakal beda. Dapat 40-an FPS, lumayan oke nih buat gaming Genshin. Oke, karena keterbatasan iGPU, daripada dapat FPS yang rendah banget, jadinya saya main di 6 game saja yang sering dimainkan oleh teman-teman. Prosesor ini bisa menyaingi A8 7650K baik secara performa maupun iGPU-nya. Opsi upgrade-nya luas, bisa sampai i7 7700K, dan yang pasti prosesor ini sudah support RAM DDR4. Demikianlah rakitan PC episode 22 dari channel Review Tech. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen ya. Kalau komennya tembus 500, nanti minggu depan kita akan adakan giveaway. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.